Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman. Kali ini kita akan menyimak sebuah kabar gembira ya, beberapa hari yang lalu, bahwa untuk UMKM, para wirausahawan, usaha menengah kecil dan mikro, mendapat bantuan dari pemerintah sebesar 2,4 juta ya untuk pengembangan usaha. Ini baru saja cair ya beberapa hari ini, atau di bulan-bulan akhir bulan Oktober ini. Kita lihat ini beritanya tanggal 20 Oktober. Untuk pendaftaran yang gelombang 1 sudah cair dan sekarang mulai dibuka gelombang 2. Nah, untuk itu kita akan mencoba gimana caranya kita untuk bisa mendaftar supaya mendapatkan bantuan presiden ya untuk UMKM tahap kedua. Ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan untuk kita bisa mendaftarnya ya. Yang pertama bisa dilihat warga negara Indonesia, kemudian mempunyai nomor induk kependudukan, dan sekali. Syarat berikutnya adalah memiliki usaha mikro ya, usaha mikro, dan kadang dipersyaratkan atau di beberapa kabupaten dan beberapa kota dipersyaratkan harus sudah berjalan minimal selama 6 bulan. Karena untuk pendaftaran UMKM ini diserahkan ke masing-masing daerah, kabupaten atau kota. Ada beberapa rincian persyaratan yang sedikit berbeda dari tempat lainnya. Kemudian syarat berikutnya adalah bukan ASN ya, bukan pegawai negeri, kemudian bukan pula anggota TNI atau anggota Polri, dan bukan pegawai BUMN atau BUMD ya. Jadi murni benar-benar wirausaha. Kalau ada pegawai di sini yang nyambi ya, itu tidak memenuhi syarat ya. Kemudian syarat berikutnya, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau KUR ya. Jadi tidak punya kredit, atau bahasa singkatnya ya tidak punya utang di bank ya. Tidak punya utang di bank. Kalau masih punya utang di bank ya tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan program bantuan presiden ini. Kemudian syarat berikutnya, bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP atau domisili usaha yang berbeda dapat melampirkan surat keterangan usaha. Ini nanti ada caranya. Yang belum punya surat izin usaha nanti bisa mengurus surat izin usaha secara online. Nanti kita tunjukkan tutorialnya. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk memulainya. Dan untuk pendaftaran program ini dari Kementerian Koperasi menyerahkan teknisnya kepada daerah masing-masing ya. Jadi setiap daerah itu punya teknis masing-masing. Ada yang full online, ada yang online dan juga offline, ada yang hanya offline saja. Kebetulan karena kami tinggal di Semarang, kita lihat persyaratannya ada di Semarang ya. Kriterianya untuk bisa mendapatkan Banpres PUM BPUM ini, nomor 1 seperti yang sudah kita sebutkan tadi, pelaku usaha mikro, kemudian punya KTP Semarang, kemudian usaha berjalan minimal 6 bulan. Nah ini yang nomor 4, memiliki NIB. NIB itu nomor izin berusaha atau IUMK, izin usaha menengah, izin usaha mikro dan kecil ya. Yang nanti kita akan mengurus di OSS ini secara online. Kemudian dia bukan debitur atau punya utang di bank atau lembaga pembiayaan yang lain atau leasing. Kemudian nomor 6, memiliki rekening tabungan aktif ya. Jadi punya rekening tabungannya masih aktif di bank atau lembaga pembiayaan yang saldonya tidak boleh lebih dari 2 juta ya, sesuai atas nama pemohon, yaitu yang nanti Anda mau ikut daftar itu ya. Jadi saldo di rekening tidak boleh lebih dari 2 juta. Kalau lebih dari 2 juta ya berarti teman-teman tidak memenuhi syarat ya. Nomor 7,
bukan pegawai atau anggota TNI, Polri, bukan PNS atau ASN, dan bukan pula pegawai BUMN atau BUMD. Oke, untuk pendaftarannya secara online kalau di Semarang ini jelas ditulis tidak menerima pendaftaran secara langsung. Jadi kalian tidak perlu datang ke Dinas Koperadi di Semarang, hanya mendaftar secara online saja. Ini linknya sudah diberikan, kita langsung saja buka linknya. Kopnya Pemerintah Kota Semarang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Tadi persyaratan sudah kita baca, oke. Nah, sekarang karena ini kita harus memiliki NIP, ya, kita akan mengurus NIP dulu. Gimana caranya mengurus NIP? Kita kunjungi atau kita masuk ke website OSS, One System Submission, ya, untuk mengurus perizinan. Ketik aja oss.go.id. Ini situs yang disediakan oleh pemerintah untuk pengurusan perizinan, berbagai macam perizinan di sini, ya. Bisa dilihat ini jenis-jenis jenis-jenis perizinan yang disediakan di sini. Oke, kita daftar dulu, registrasi dulu akun baru. Karena kita belum punya akun, maka kita daftar dulu. Kita isikan, ya, pakai identitasnya kartu tanda penduduk. Kita isikan dulu NIK-nya. Nah, untuk mempermudahnya, jadi saya sarankan teman-teman mengumpulkan dulu datanya, diketik dulu di sebuah file notepad seperti ini, ya, supaya gampang, kita tinggal kopas saja. NIK-nya ini kita copy ke sini, kemudian tanggal, bulan, tahun. Oke, kita isikan tanggalnya ini, kemudian bulannya, kita isikan bulannya, tahunnya jangan lupa isi sesuai KTP, ya. Kalau sudah, kita masukkan nomor HP yang aktif, ya, masih sering dipakai, aktif, bisa buat SMS, setidaknya bisa buat SMS atau buat WA. Kemudian alamat email isikan email yang dimiliki teman-teman. Oke, kalau sudah kita cek lagi data-data yang sudah diisikan apakah sudah betul atau belum. Oke. Untuk pengisian nomor seluler tanpa kosong, ya, tanpa 0 di depannya, karena ini sudah ada tanda kode Indonesia +62. Di sini juga ada keterangannya, contoh 08571 bla 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 menjadi 8571. Kemudian untuk tanggal lahir harus sesuai dengan formatnya DD MM YYY, ya. Tanggal 2 digit, bulan 2 digit, kemudian untuk tahun 4 digit. Kalau sudah, kita masukkan kode captcha-nya. Oke, kemudian kita cek saya mengerti dan menerima syarat dan ketentuan penggunaan sistem OSS. Kalau sudah, di submit. Oke, informasi proses registrasi berhasil, data NIK valid. Kemudian kita harus aktivasi melalui email, ya. Kita buka email kita tadi. Apakah sudah ada notifikasi dari OSS? Coba dicek inbox. Kalau tidak ada, mungkin ada di folder spam biasanya. Kalau belum ada, tunggu dulu, tunggu beberapa saat. Ya, sekarang kita coba cek emailnya yang dikirim dari OSS.
Kita cek apakah sudah ada email balasan dari sana atau belum. Nah, itu ada satu, itu online single submission registrasi akses sistem OSS. Kita lihat. Oke, ini atas nama user yang sudah teman-teman daftarkan. Kita lihat di sini ada perintah untuk aktivasi. Oke, kita klik aktivasi dulu. Oke, registrasi berhasil. Kemudian kita lihat pemberitahuan dari sana. Terima kasih Anda telah melakukan pendaftaran pada aplikasi online. Silahkan cek email kembali untuk melakukan login di aplikasi dengan username dan password yang ada di email. Oke, kita kembali ke email lagi. Kita lihat apakah sudah ada password dari sana. Oke, kita cek lagi email kita. Barangkali sudah ada balasan lagi, konfirmasi yang berisi password ya. Kita butuh itu nanti untuk masuk ke akun di OSS kita. Nah, ini sudah ada konfirmasi registrasi akun sistem OSS. Kita buka, itu sudah ada password, kita sudah mendapatkan password. Kita copy dulu. Oke, kemudian kita masuk ke OSS ya. Ini daftar atau masuk. Oke, kita masukkan dulu usernya ya, yang kita berikan kemarin, yang dipakai user email ya. Email kita masukkan, kemudian kita copy passwordnya. Oke, kita masukkan email yang kita daftarkan, kemudian passwordnya, dan masukkan juga captcha-nya, kemudian login. Oke, login berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke halaman utama di OSS ya. Selamat datang di OSS. Sistem OSS adalah aplikasi untuk memberikan kemudahan berusaha melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Nah, di form untuk pendaftaran UMKM ini yang dibutuhkan adalah NIB ya, nomor induk berusaha. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian NIB. Pendaftaran, kita masuk ke sini aja, permohonan ya, karena kita perorangan, kita masuk ke bagian perseorangan, kemudian masuk ke perizinan berusaha ya, perizinan berusaha, kemudian pilih ini nomor induk berusaha, klik. Sudah pendaftaran NIB perseorangan ya. Kemudian kita akan melakukan perekaman data ya, akan melakukan perekaman data. Kita masuk di sini ya. Apabila terdapat usaha yang belum tercantum ya, kita kan belum ada ini data legalitasnya. Kita mau masukkan perekaman baru ini, perekaman data legalitas perseorangan, dengan klik di sini, klik. Oke, sudah masuk. Kemudian kita klik ini legalitas baru. Di sini sudah ada data kita ya, data kita yang kita masukkan sesuai dengan NIK yang sudah kita masukkan juga. Kemudian karena kita ingin masuk ke permohonan untuk usaha mikro dan kecil ya, kita masuk ke sini saja, jangan sini. Ini untuk yang modal harus lebih di atas 500 juta. Nah, untuk yang agak besar, kita yang mikro saja, kita masuk di sini, ada tulisan klik di sini. Oke, sudah masuk. Ini data profil ya, sudah masuk, nama sudah komplit. Kita tinggal masukkan nomor telepon yang belum terisi di sini. Kita copy saja dari yang sudah kita siapkan kemarin. Telepon masukkan di sini. Nomor fax tidak perlu, pendidikan terakhir opsional ya, mau dimasukkan boleh, mau tidak juga boleh, karena tidak ada tanda harus diisi. Kemudian apakah Anda melakukan kegiatan ekspor ya, monggo, mau diisi ya atau tidak. Teman kalau mikro biasanya tidak. Nah,
Kemudian kekayaan bersih ini harus diisi. Kita lihat keterangannya. Kekayaan bersih maksimal 50 juta rupiah untuk usaha mikro ya. Kemudian kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta untuk usaha kecil. Jadi ini tergantung kondisi usaha teman-teman masing-masing ya. Pokoknya harus di bawah 500 juta kalau mau pakai belangko yang ini. Kita isikan saja 50 juta. Ya. Usahakan mencerminkan kondisi yang sebenarnya ya. Sudah, kalau sudah kita simpan dan lanjutkan. Oke. Data sudah. Nah, sekarang kita ingin memasukkan jenis usaha kita. Jenis usaha teman-teman itu apa? Kita masukkan ke sini, tambah usaha. Sekarang kita ketik namanya. Nama usaha kita adalah Bengkel Las ya. Nah, kita ingin masukkan usaha kita adalah Bengkel Las. NPWP tidak kalau sudah ada NPWP ya silahkan diisi NPWP, kalau belum ada ya dilewati aja dulu. Kemudian pilih KPLI, kita pilih sesuai dengan bidang usaha teman-teman. Mana ini yang pas ini? Cari usaha yang benar-benar mendekati ya, syukur bisa persis. Oke, karena sepertinya tidak ada yang persis ya, kita masukkan sini aja aktivitas jasa perorangan lainnya. Ini sub KPLI nya, aktivitas apa ini? Udah, ini aja aktivitas jasa perorangan lainnya aja. Nah, ini baru nanti penjelasannya kita isikan di sarana usaha yang digunakan. Mesin las, itu aja ya, mesin las. Kemudian alamat usaha teman-teman di mana biasanya ada ya juga yang sama dengan rumah, ada yang beda. Kita masukkan saja. Provinsi, karena kami ada di Jawa Tengah, maka diisikan Jawa Tengah. Kemudian kotanya Kota Semarang. Kecamatan, dari mana tadi kecamatannya? Kecamatan oke, sesuai dengan alamat. Kemudian kelurahannya oke. Lokasi usaha ini ada di luar kawasan atau dalam kawasan, maksudnya kawasan yang punya fasilitas tertentu ya, mungkin ada kawasan berikat atau kawasan industri atau yang lainnya, dikosongi saja. Kemudian status tempat usaha, apakah sewa atau bukan sewa. Kalau sewa ya diisi sewa, kalau punya sendiri diisi sendiri. Ini kebetulan ini sewa. Kemudian jumlah karyawan, diisi berapa orang karyawan yang bantu, misalnya 2 orang atau berapa. Kemudian modal usaha kita sesuaikan saja dengan data yang tadi. Kemudian perkiraan hasil penjualan, maksimal 2,5 miliar rupiah ya. Udah, kita isi ya, sama dengan modal saja. Oke, kita cek lagi. Sudah betul. Oke, kemudian kita simpan. Mohon periksa lagi apakah Anda yakin dengan data yang Anda isikan. Kalau sudah yakin, pilih ya. Oke, sudah, data sudah masuk ya. Kita cek, kemudian selanjutnya kita klik selanjutnya. Data perizinan sudah diperoleh. Oke, ini sudah terbit ya. Sekarang kita preview dulu draftnya. Ini draftnya nanti seperti ini belum keluar nomornya ya, karena ini masih draft. Kemudian kita scroll bawah, terus kita cek lagi apakah sudah sesuai datanya.
Kalau sudah, kita cek ini. Dengan ini saya menyatakan bahwa kelengkapan data yang saya isikan adalah benar dan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, kalau sudah, kita klik proses NIP dan izin usaha. Jadi selamat, NIP Anda telah terbit. Oke, ini sudah ada NIP-nya. Kita cetak saja. Saya sarankan dicetak PDF dulu ya, jangan langsung print out ke kertas. Ini sudah ada, nomornya sudah ada. Nanti ini yang kita butuhkan untuk pendaftaran di UMKM tadi. Oke, langsung saja kita menuju ke belangko pendaftarannya ya. Kita menuju ke link yang diberikan di sini. Nah, pendataan UMKM untuk bantuan presiden bagi usaha mikro di wilayah Kota Semarang. Oke, kita isikan data-datanya. Yang pertama email. Masukkan saja email yang punya kita. Kemudian kita menjawab pertanyaan ini dengan mengisi checklist ya, bahwa saya memiliki usaha kategori usaha mikro yang terdampak COVID-19. Kita isi cek ya. Saya memiliki izin usaha, sudah barusan kita urus tadi. Kemudian saya memiliki saldo tabungan kurang dari 2 juta ya, dari di rekening kita itu saldonya tidak lebih dari 2 juta. Oke. Kemudian saya belum atau tidak sedang menerima akses kredit perbankan di bank atau leasing atau pembiayaan lainnya, alias tidak punya utang ya. Kalau punya utang ya jangan daftar, karena nanti akan terdeteksi dan usaha teman-teman juga percuma. Ini pendaftarannya juga tidak akan di ACC karena terdeteksi punya kredit ya di perbankan atau di lembaga pembiayaan lainnya. Kemudian saya bukan satu anggota keluarga atau dalam satu nomor kartu keluarga yang sama atau yang berbeda dengan calon penerima bantuan lainnya. Jadi kalau dalam satu keluarga teman-teman ada yang menerima bantuan ini, maka tidak bisa. Misalnya dalam satu kartu keluarga ada orang tua atau ayah ya, ayah atau mertua yang masuk dalam satu list kartu keluarga kita yang mereka juga menerima bantuan ini, maka kita tidak bisa mendaftar karena satu kakak hanya berlaku satu pendaftaran ya. Oke, kalau kita sudah satu kakak terpisah dengan orang tua atau dengan mertua, bisa di cek di sini. Kemudian nomor 6, saya bukan merupakan pegawai atau anggota ya, ini pegawai maksudnya PNS atau ASN atau anggota TNI, Polri atau juga pegawai BUMN atau BUMD. Nah, jadi murni wirausaha. Kemudian saya berKTP Kota Semarang ya, karena ini form ini khusus untuk Kota Semarang atau yang punya KTP Kota Semarang. Adapun teman-teman yang dari daerah lain, silahkan dicek ke dinas koperasi masing-masing wilayah ya, karena sistemnya juga belum tentu sama. Ada yang mereka sudah menerapkan pendaftaran online seperti ini, ada yang murni offline, jadi teman-teman harus ke kantor dinas koperasi untuk mendaftar. Biasanya mereka juga sudah menyediakan form yang bisa di-download di internet ya, form PDF, download aja dulu, nanti diisi kemudian dibawa ke kantor. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman yang dari daerah lain yang mereka mengharuskan untuk teman-teman datang ke kantor, siapkan berkas-berkas yang diperlukan ya, KTP, kemudian KK, kemudian rekening tabungan di print terakhir ya, print-printan rekening tabungan atau rekening koran terakhir untuk menunjukkan data saldo terakhir. Kemudian NIP yang tadi sudah diurus secara online, di print. Nah, di print dan dibawa NIP dan izin usahanya. Tadi kan ada 2 ya, kita cek di sini. Nah, ini ada 2, ini NIP, ada izin usaha. Jadi 2 ini di print, nanti dibawa. Kalau teman-teman berada di wilayah yang mereka mengharuskan ke kantor. Oke, kemudian kita lanjutkan pengisiannya, bahwa saya benar-benar memenuhi persyaratan kriteria calon penerima Banpres BUM sesuai dengan poin 1 sampai 6 ya, saya memenuhi. Kita cek
kemudian kita klik next. Kemudian kita masuk ke form selanjutnya. Nama lengkap sesuai KTP kita kopikan saja dari yang sudah kita siapkan. NIK nomor KTP kita kopikan ke sini. Kalau sudah disiapkan enak, kita tinggal kopas-kopas saja, tidak usah nulis ulang. Kemudian nomor KK kita masukkan juga. Kemudian nama kepala keluarga, ini nama kepala keluarga sesuai yang ada di KK ya. Kita masukkan nama kepala keluarganya. Oke, kalau sudah kita isi. Selanjutnya jenis kelamin laki-laki, alamat lengkap. Oke, kita copy saja dari yang ini. Beserta RT RW-nya ini dihapus saja. Kemudian kita isikan kelurahannya. Kecamatan. Oke. Tempat tinggal sesuai KTP. Nah, isikan tempat tinggal sesuai KTP ya. Kota Semarang, kemudian nomor HP. Ini nanti dibutuhkan untuk kita menerima konfirmasi apakah pendaftaran kita diterima atau tidak. Kemudian izin usaha yang dimiliki tadi kita sudah ngurus, ada NIB, ada IUMK, ini izin usaha. Monggo mau diisi salah satu, UMK juga bisa. Kemudian nomor induk perusahaan atau IUMK yang tadi kita sudah urus, kita masukkan ke sini. Sebentar, ini nomor induk, berarti nomor induknya berapa tadi? Nomor IUMK, ini nomor induk berusaha. Oke, kita masukkan ke sini. Kemudian di tanggal dikeluarkannya NIP atau IUMK, tanggalnya ada di bawah. Tanggal berapa ini? Dicetak tanggal 23 Oktober 2020. Nah, oke, kemudian bidang usaha. Kok bengkel jas, bengkel las. Nah, ya diisi seperti itu saja. Kemudian kegiatan usaha, menerima jasa pembuatan pagar besi, kanopi, dan lain-lain, gitu aja ya. Kemudian nama usaha kita isikan. Kemudian alamat usaha kita kopikan lagi yang tadi. Lengkap dengan RT RW, kemudian kelurahan. Kemudian kecamatan. Masukkan di sini, oke. Kemudian kota tempat usaha di mana? Kota Semarang sesuai lokasi ya. Kemudian nilai aset kita masukkan sesuai yang kita daftarkan. Nilai omset, jumlah tenaga kerja laki-laki tadi sudah kita isi 2 orang. Jumlah tenaga karyawan tidak ada. Kemudian nomor daftar merek kita tidak punya, jika tidak ada dikosongi saja. Nomor PIRT karena kita bukan industri rumah tangga untuk makanan ya. Nomor halal jika tidak ada. Apakah Anda memiliki tabungan di bank? Ya. Kemudian banknya apa? Kita isikan di sini. Nama banknya, kemudian nomor rekeningnya. Kita cek lagi apakah nomor rekeningnya sudah betul. Oke, sudah betul. Kemudian rekening tersebut atas nama siapa ya?
kita masukkan saja. Kalau nama sendiri ya pakai nama sendiri, misalnya nama keluarga, istri atau orang tua. Oke. Kemudian saldonya kita cek saldonya terakhir berapa ini. Harus di bawah 2 juta ya. Oke. Apakah Anda punya pinjaman di perbankan? Tidak, karena syaratnya memang tidak boleh punya pinjaman ya. Kalau punya pinjaman tidak bisa mendaftar di program ini. Kemudian berapa nilai pinjaman Anda? 0 karena tidak punya. Oke, saya setuju bahwa data tidak ada kesalahan penulisan. Sebentar, kita cek lagi aja. Oke, sudah betul. Iya. Oke. Kalau sudah betul pengisiannya bisa kita lanjutkan. Ya, saya paham. Hanya ini ada disclaimernya ya dari Dinas Koperasi, dari kota atau kabupatennya. Saya mengetahui bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang hanya mengusulkan ya data usulan calon penerima Banpres, dan semua ketentuan lolos atau tidaknya data usulan tersebut menjadi kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, yang kemudian nanti akan disalurkan langsung ke pelaku usaha melalui bank penyalur yang ditunjuk Kementerian Koperasi dan UKM ya. Ini hanya Dinas Koperasi hanya mengusulkan ya, hanya mengumpulkan data untuk kemudian disetorkan ke pusat. Adapun nanti di ACC atau tidaknya itu keputusan Kementerian Koperasi. Oke, saya paham. Kalau sudah di submit, klik. Ini ada captcha-nya harus kita isi. Crosswalk itu ini ya, zebra cross untuk nyebrang jalan. Oke, kita pilih saja. Oh, masih ada pertanyaan. Crosswalk ini juga. Oke, sepertinya sudah kena semua ya, verify. Oke, data Anda telah kami terima ini. Tidak ada pengumpulan berkas ya, karena tidak ada pengumpulan berkas, kita hanya mengisi formulir saja. Kemudian dinas yang ditunjuk nanti hanya mengusulkan saja, verifikasi akan dilakukan oleh Kementerian Koperasi Pusat, dan data hasil verifikasi diserahkan ke bank penyalur ya. Apabila lolos verifikasi dan memenuhi kriteria, pelaku usaha akan mendapatkan notifikasi dari bank penyalur. Nah, bentuk notifikasinya nanti kalau yang sudah dapat, ini saya berikan contoh dari yang sudah dapat dari gelombang pertama. Yang pertama akan mendapatkan SMS. Seperti ini. Kita coba cek SMS-nya. SMS-nya kemarin yang masuk dari BRI. Ini yang saya sendiri sudah dapat untuk gelombang pertama ya. Nah, ini nasabah yang terhormat, namanya bla 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 bla, pemilik nomor rekening 0378 bla 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 2538. Anda terdaftar sebagai penerima Banpres Produktif BPUM ya. Hubungi BRI terdekat untuk verifikasi dan pencairan. Ini dapat SMS ini. Atau kalau tidak ada SMS, teman-teman bisa mengecek secara online di link yang diberikan. Nah, ini kemarin dapat dari berita online ya. Ini linknya ifom.bri.co.id/bpum. Coba kita buka. Oke, ini formnya seperti ini. Cek penerima BPUM, masukkan aja NIK atau nomor KTP teman-teman yang sudah daftar, dan sudah ada berita bahwa gelombang yang teman-teman ikut daftar itu sudah cair. Coba kita cek ada enggak. Ini punya saya kemarin, bisa dicek di sini. Proses jangan lupa kode verifikasinya di input juga. Oke, kalau sudah di proses inquiry, kita cek.
Nah, ini ada nomor iktp terdaftar sebagai penerima BPUM atas nama bla 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 dengan nomor rekening bla 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 bla. Untuk verifikasi dan pencairan hubungi kantor BRI terdekat dengan membawa iktp. Ya. Tapi pada praktiknya bukan hanya iktp yang harus dibawa ya. Jadi untuk sekedar informasi aja buat teman-teman supaya tidak tidak bolak-balik ke bank. Yang pertama iktp dibawa asli dan fotokopi. Kemudian fotokopi KK ya, fotokopi KK, kemudian NIK dan izin usaha yang tadi sudah kita urus izinnya tadi, PDF-nya di print ya, PDF-nya di print dan dilampirkan. Kemudian jangan lupa bawa buku tabungan juga, buku tabungan yang nomornya terdaftar di sini atau yang buku tabungan yang teman-teman daftarkan waktu pengisian formulir ini tadi. Begitu ya. Ini informasi sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menambah informasi untuk teman-teman yang pengen daftar pendataan UMKM untuk bantuan presiden ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.